Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL 1 yang beranggotakan Mau'izatul Hasanah, Laila Fitriyasari, Nurul Arafah, saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPL 1 yang bertempat di KUA Astana Japura. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat PPL 1. Sebelumnya, KUA Astana Japura terletak di Jalan Raya Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 15, Desa Buntat, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. KUA tersebut dibangun pada tahun 1979. Mengenai tujuan dan manfaat praktik PPL 1, yang pertama yaitu untuk menjadikan diri agar lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Yang kedua, untuk mengetahui kegiatan, tugas, dan fungsi KUA di Kecamatan Astana Japura. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur yang ada di KUA Astana Japura. Selanjutnya itu manfaat. Manfaatnya itu dapat mengetahui pembelajaran di sana dan pengalaman selama kegiatan di sana. Selanjutnya sasaran kegiatan penelitian. Sasaran peneliti ini ditunjukkan kepada calon pengantin agar ketika ingin menikah lebih dipersiapkan kembali, baik secara mental, fisik, materi, maupun dari segi keilmuan. Untuk waktu dan lokasi, kami melakukan kegiatan PPL ini dimulai pada tanggal 29 Maret sampai dengan 24 April 2021 yang bertempat di KUA Astana Japura. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Penelitian ini kami lakukan selama 4 minggu, yang setiap minggunya terdapat 3 kali pertemuan, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Hari Kamis, Jumat, Sabtu minggunya libur. Dimulai pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pada minggu pertama kami menemui Bapak Kepala untuk menyerahkan surat izin terkait pelaksanaan kegiatan praktek profesi lapangan. Alhamdulillah kami di sana diterima dan disambut dengan hangat oleh Bapak Kepala. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Astana Japura, Bapak Haji Ade Mas Hadi, telah mengizinkan kami untuk PPL di sana. Dan semua karyawan yang bekerja di sana, kami diajarkan oleh beberapa staf, yaitu untuk mendaftarkan calon pengantin secara online ke pusat, bagaimana caranya melegalisir, dan hingga mengikuti kegiatan pelepasan pemindahan tugas salah satu pegawai yang ada di sana. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tinjauan teoritis pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu pernikahan yang terjadi di bawah usia reproduksi. Di bawah 20 tahun untuk usia wanita dan di bawah 25 tahun untuk usia laki-laki. Nah, di sini ada beberapa faktor terjadinya pernikahan ini. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, ketiga faktor orang tua, keempat kebiasaan adat atau karena faktor adat, dan yang terakhir itu karena MBI atau kecelakaan seperti itu. Nah, yang pertama itu ada faktor ekonomi.
Nah, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Jadi ketika taruhlah si orang tua ini itu ekonomi itu kurang, mengalami kesulitan dalam ekonomi, jadi dia merasa memiliki beban gitu. Jadi mereka berpandangan menikahkan anaknya itu akan melepas beban satu beban seperti itu. Nah, yang kedua faktor pendidikan. Nah, biasanya faktor pendidikan itu menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini itu karena kurangnya aktivitas atau kegiatan di rumah, jadi menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Karena biasanya juga rata-rata semakin tinggi pendidikan itu akan semakin lama melangsungkan pernikahan. Lalu selanjutnya itu ada faktor orang tua. Biasanya faktor orang tua juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini itu karena beberapa alasan. Contoh, misalkan karena nggak mau anaknya itu terjerumus pergaulan bebas. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi orang tua menikahkan anaknya. Lalu kebiasaan dan adat setempat. Nah, ada ungkapan bahwa tidak boleh menolak pinangan walaupun di bawah 18 tahun. Jadi hal itu dianggap jadi ya seperti itu. Jadi ada yang bilang itu karena karma. Jadi nanti kalau misalkan ditolak itu akan susah mendapat jodoh, seperti itu. Lalu selanjutnya itu karena married by accident. Jadi itu menikah karena kecelakaan atau biasa ya hamil di luar nikah, seperti itu, karena pergaulan bebas, karena faktor teman, seperti itu. Lalu di sini tuh ada dampak dari pernikahan ini. Yang pertama itu dampak ekonomi. Nah, biasanya itu anak remaja di bawah 18 tahun yang sudah menikah, contoh laki-laki, jadi itu tuh belum mapan gitu, masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti biasanya itu malah yang umur segitu yang udah menikah itu malah menjadi beban dari keluarga laki-laki. Jadi masih ngikut ke orang tua dari pihak laki-laki. Jadi taruhlah menjadi beban ganda gitu, beban untuk keluarga dan beban ditambah beban dari keluarga barunya itu. Jadi intinya itu menjadi angka kemiskinan struktural. Jadi jadinya ya malah menjadi beban seperti itu. Nah, yang kedua itu ada dampak kesehatannya. Nah, ini tuh menikah muda memiliki resiko tidak siap melahirkan dan merawat anaknya. Ini tuh bisa dikatakan baby blues. Jadi untuk perempuan atau wanita yang menikah di bawah umur reproduktif itu biasanya belum siap untuk melahirkan atau merawat bayi, itu jadinya baby blues dan bisa membahayakan keselamatan bayi dan ibunya gitu. Lalu dampak psikologis. Nah, pernikahan dini itu kan di bawah usia reproduktif. Nah, pada dasarnya mereka itu masih ingin bermain, masih ingin hidup bebas seperti teman-teman yang lain, pergi ke sekolah atau bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami atau anak. Nah, mereka itu masih labil, intinya seperti itu. Jadi pernikahan dini itu dampak psikologisnya ya seperti itu.
mereka itu kan masih labil, ego mereka itu masih tinggi-tinggi, jadi sering terjadinya perselisihan atau percekcokan seperti itu. Nah, solusi selanjutnya itu solusi pernikahan dini. Jadi untuk solusi itu kan jadi tadi dijelaskan beberapa faktor penyebab pernikahan dini. Di antara juga ada MBI. Nah, solusi pernikahan dini itu ya sebagai orang tua kita harus bisa mengawasi anak, tidak mengekang anaknya, dan kita sebagai orang tua itu harus bisa mengawasi seperti apa pergaulan anak. Juga orang tua juga harus mempunyai pendidikan yang cukup untuk mengetahui mengenai pernikahan dini, karena pernikahan dini juga termasuk pernikahan yang sedikit berbahaya, bukan sedikit, memang berbahaya gitu ya. Selanjutnya jadi ya seperti itu. Jadi ada yang bilang itu karena karma, jadi nanti kalau misalkan ditolak itu akan susah mendapat jodoh seperti itu. Lalu selanjutnya itu karena married by accident, jadi itu menikah karena kecelakaan atau biasa ya hamil di luar nikah seperti itu, karena pergaulan bebas, karena faktor teman seperti itu. Lalu di sini tuh ada dampak dari pernikahan ini. Yang pertama itu dampak ekonomi. Nah, biasanya itu anak remaja di bawah 18 tahun yang sudah menikah, contoh laki-laki, jadi itu tuh belum mapan gitu, masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti biasanya itu malah yang umur segitu yang udah menikah itu malah menjadi beban dari keluarga laki-laki, jadi masih ngikut ke orang tua dari pihak laki-laki. Jadi taruhlah menjadi beban ganda gitu, beban untuk keluarga dan ditambah beban dari keluarga barunya itu. Jadi intinya itu menjadi angka kemiskinan struktural, jadinya ya malah menjadi beban seperti itu. Nah, yang kedua itu ada dampak kesehatannya. Nah, ini tuh menikah muda memiliki resiko tidak siap melahirkan dan merawat anaknya. Ini tuh bisa dikatakan baby blues. Jadi untuk perempuan atau wanita yang menikah di bawah umur reproduktif itu biasanya belum siap untuk melahirkan atau merawat bayi, itu jadinya baby blues dan bisa membahayakan keselamatan bayi dan ibunya itu. Lalu dampak psikologis. Nah, pernikahan dini itu kan di bawah usia reproduktif. Nah, pada dasarnya mereka itu masih ingin bermain, masih ingin hidup bebas seperti teman-teman yang lain, pergi ke sekolah atau bekerja tanpa tanggung jawab terhadap, masih labil, intinya seperti itu. Jadi pernikahan dini itu dampak psikologisnya ya seperti itu. Mereka itu kan masih labil, ego mereka itu masih tinggi-tinggi, jadi sering terjadinya perselisihan atau percekcokan seperti itu. Nah, solusi selanjutnya itu solusi pernikahan dini. Jadi untuk solusi itu kan jadi tadi dijelaskan beberapa faktor penyebab pernikahan ini. Di antaranya juga ada MBI. Nah, solusi pernikahan dini itu ya sebagai orang tua kita harus bisa mengawasi anak, tidak mengekang anaknya, dan kita sebagai orang tua itu harus bisa mengawasi
seperti apa pergaulan anak. Juga orang tua juga harus mempunyai pendidikan yang cukup untuk mengetahui mengenai pernikahan dini, karena pernikahan dini juga termasuk pernikahan yang sedikit berbahaya, bukan sedikit, memang berbahaya itu. Saya ingin menjelaskan mengenai pendapat konselor tentang pernikahan usia dini. Berdasarkan kegiatan PPL yang telah kami lakukan di KUA Kecamatan Astana Japura, memang di sana banyak sekali terjadinya kasus pernikahan, yaitu diantaranya itu kasus KDRT, pernikahan usia dini, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Namun di sini kami hanya ingin mengambil kasus yaitu tentang pernikahan usia dini. Adapun pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang usianya itu masih di bawah umur. Dalam hal ini undang-undang telah mengatur yaitu batas minimal usia pernikahan itu baik laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun. Saya rasa di Indonesia tidak sedikit pernikahan yang masih di bawah umur, khususnya di KUA Kecamatan Astana Japura. Di sana masih banyak sekali pernikahan yang di bawah umur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, yaitu yang pertama faktor pendidikan, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga yaitu karena hamil di luar nikah. Yang pertama itu faktor pendidikan, karena kebanyakan di masyarakat Astana Japura itu mereka beranggapan, khususnya perempuan itu mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya mereka akan kembali ke sumur, dapur maupun kasur. Namun sejatinya tidak begitu, karena seorang perempuan nantinya itu akan menjadi ibu, akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Untuk itu mengapa seorang perempuan itu diharuskan memiliki pendidikan, karena nantinya mereka akan mendidik anak-anaknya, karena anak yang cerdas itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang cerdas. Sebagai konselor tentu ini merupakan sebuah permasalahan, karena pernikahan itu sesuatu yang sakral dan hanya sekali dalam seumur hidup. Di dalamnya pasti menginginkan pernikahan yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun apabila usianya belum matang, maka bagaimana mereka akan menghadapi konflik-konflik yang akan terjadi, karena di dalam suatu rumah tangga tidak mungkin semuanya itu berjalan dengan mulus. Pasti ada saja kerikil-kerikil yang menghadangnya, dan pasti itu akan dilalui. Untuk itu mereka harus mempersiapkan baik secara materi, yaitu bagaimana suami menafkahi istrinya, untuk mencari pekerjaan, untuk memikirkan anak-anaknya, dan juga tentang pengetahuan bagaimana membangun keluarga yang harmonis, bagaimana membangun keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warohmah. Itu semua penting dilakukan, karena jika tidak adanya pengetahuan, maka rumah tangga tidak akan terarah, dan akibatnya mudah sekali terjadinya konflik-konflik yang berujung perceraian.